Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para sahabat Antv Lovers yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 17 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana diceritakan di episode selanjutnya bahwasanya David mengalami kecelakaan karena saat itu David gagal fokus menyetir mobilnya karena David terus saja memikirkan tentang Amanda. Nah sahabat, kita doakan saja ya, semoga David tidak mengalami luka yang serius dan semoga David baik-baik saja dan selamat atas insiden kecelakaan yang menimpanya ini. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini Kinanti yang terus menangis seraya memeluk Abimana dan terdengar di sini Kinanti mengatakan kepada Abimana bahwasanya dirinya meminta maaf kepada Abimana karena telah melakukan sesuatu tanpa pengetahuan Abimana. Dan Kinanti beralasan jika apa yang ia lakukan saat ini itu semata-mata karena rasa takutnya jika dirinya nanti tidak dapat hamil dan tidak dapat memiliki keturunan. Ucap Kinanti kala itu kepada Abimana seraya menangis dan memeluk Abimana. Abimana pun terlihat sedikit bersedih dengan perkataan Kinanti ini. Akhirnya Abimana pun mendekap Kinanti dan berusaha menenangkan Kinanti. Namun belum diketahui pasti ya sahabat, apa kesalahan Kinanti sehingga membuat Abimana sedikit kesal dan murung kepada Kinanti ini. Kita doakan saja semoga apapun yang dilakukan Kinanti, Abimana akan bisa memakluminya. Karena apapun yang dilakukan Kinanti sudah pasti ada tujuan baik untuk mereka segera memiliki momongan. Kemudian di adegan selanjutnya, Anita yang sengaja mengundang Ana untuk mengadakan makan malam di rumahnya. Namun dengan tujuan yang busuk, Anita saat itu memberikan makanan berupa kue kek kepada Ana, yang mana makanan tersebut telah dicampuri sesuatu oleh Anita ini, sehingga membuat Ana mengalami sakit perut setelah memakan makanan tersebut. Sampai-sampai Ana harus dilarikan ke rumah sakit oleh Abimana dan juga Kinanti. Tentu saja hal ini membuat Abimana marah kepada Reno, dan Abimana kala itu menyalahkan Reno dan bertanya kepada Reno apa yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi Reno saat itu mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan memang benar-benar Reno tidak mengetahui mengapa Ana sampai seperti itu. Lalu sesampainya di rumah sakit, Ana pun langsung ditangani oleh dokter. Dan menurut dokter ternyata Ana mengalami keracunan makanan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kue yang dimakan oleh Ana sudah diberi sesuatu oleh Anita dengan sengaja. Karena Anita ingin memberikan pelajaran kepada Ana. Tentu saja di sini Anita mempunyai alasan mengapa ia tega melakukan itu semua kepada Ana. Tentu saja ini mengenai ketidaksukaannya terhadap Ana, karena Ana akan segera menikah dengan Reno dan akan menjadi bagian dari keluarga Sudirja. Dan tentu saja Anita tidak menginginkan itu semua terjadi, karena ia tidak menyukai Ana, bahkan ia pun tidak sudi jika Ana akan menjadi menantunya. Namun di sini Eyang Marta telah mencurigai bahwasanya Anita lah yang telah membuat Ana menjadi sakit perut. Eyang saat itu langsung menuduh Anita yang telah melakukan itu semua. Namun sayang, lagi-lagi Anita berkelit kepada Eyang bahwasanya ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Ana saat ini, dan dirinya pun tidak tahu kenapa Ana bisa sampai seperti itu. Ucap Anita kala itu membela dirinya di hadapan Eyang Marta. Nah sahabat, semoga saja kebusukan Anita ini segera terungkap,
karena Anita lagi-lagi membuat ulah dan bahkan kejahatannya pun sudah begitu keterlaluan. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini Amanda yang tengah berada di dalam mobil dan ia mencoba untuk menghubungi David karena Amanda ingin memberitahukan dan ingin mengabarkan kepada David bahwasannya dirinya saat ini akan berpindah tempat tahanannya. Namun sayang Amanda saat itu tidak bisa menghubungi David karena sepertinya di sini David tengah mengalami kecelakaan. Akhirnya Amanda pun saat itu berkata di dalam hatinya bahwasanya hubungan di antara mereka berdua ini kini sudah selesai sampai di sini saja. Ucap Amanda kala itu di dalam hatinya. Karena kini Amanda harus menjalankan hidupnya dan hari-harinya di dalam penjara. Bahkan Amanda pun sudah mengikhlaskan semua yang telah terjadi pada dirinya ini. Dan ia pun menyadari bahwa inilah karma dan balasan yang pantas untuk dirinya atas semua kejahatan yang telah ia lakukan selama ini, baik terhadap Abimana dan Kinanti maupun terhadap David. Dan kini Amanda tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi saat ini, karena sepertinya memang Amanda benar-benar telah bertaubat dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah sahabat, tentunya makin membuat kita penasaran bukan? Bagaimanakah dengan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus kelanjutan ceritanya di video kami selanjutnya. Dan itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.